Halo adik-adik semua, hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 1 pembelajaran 4 pada buku paket halaman 39 sampai 48. Di halaman awal, kita disajikan sebuah gambar hubungan antara tumbuhan, manusia, dan hewan. Nah, kemudian di halaman 40 kita disuruh untuk menulis minimal 5 manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup lainnya. Misalnya di sini Pak GS tulis, pertama, tumbuhan sebagai penghasil oksigen. Kedua, tumbuhan dapat menyerap karbon dioksida atau CO2. Kemudian yang ketiga, tumbuhan sebagai produsen atau penghasil makanan, dan seterusnya. Lengkapi ya sampai 5 manfaat. Sebagai catatan, melestarikan tumbuhan termasuk bentuk pengamalan sila Pancasila loh. Nah, di halaman 41, kita diajak flashback pada pembelajaran 1. Masih ingat kan? Kita di sini disajikan suatu paragraf, ide pokoknya, dan kesimpulan, lalu kita diminta untuk memberikan pendapatmu. Contohnya di sini pendapat Pak GS adalah, berdasarkan tabel di atas, jagung bisa menggantikan padi sebagai makanan pokok karena kandungan karbohidratnya yang tinggi. Selain diolah menjadi bahan jajanan, jagung juga bisa diolah jadi nasi. Nah, menurut pendapatmu bagaimana? Kalau mempunyai jawaban yang berbeda, silakan dijawab di kolom yang disediakan ya. Lalu di halaman 42, kita diminta untuk menyebutkan ciri-ciri kesimpulan yang baik dan cara membuat kesimpulan. Ciri-ciri kesimpulan yang baik adalah ringkas, padat, namun jelas dan tercantum hal-hal pokok dalam paragraf. Sedangkan cara membuat kesimpulan adalah yang pertama kita baca dengan teliti, cari ide pokok, lalu tentukan informasi penting di kalimat penjelas, kemudian kita simpulkan. Nah, selanjutnya di halaman 43, kita disajikan 2 buah gambar. Yang pertama terdapat 3 anak yang mempunyai etnis berbeda sedang bekerja sama membersihkan lingkungan. Yang kedua, ada 3 anak sedang musyawarah. Nah, dari kedua gambar tersebut, kalian diminta untuk membuat suatu cerita. Buat cerita yang menarik ya, bebas kalian berimajinasi seperti apa. Lalu, di halaman 44, kalian diminta untuk menyebutkan termasuk pengamalan sila keberapakah kedua gambar tersebut. Gambar pertama menunjukkan kerjasama, maka merupakan pengamalan sila ketiga. Sedangkan gambar kedua, musyawarah, merupakan pengamalan sila keempat. Nah, di akhir pembelajaran 4 ini, kita diminta menyelesaikan masalah berkaitan dengan penghitungan dari beberapa kasus. Kasus yang pertama, di sini ada sebuah penjualan dari sebuah toko, yaitu menjual 50 bungkus paket 1 kilo, yang harga per kilonya 6.500, dan 75 bungkus paket 5 kilo, yang harga per 5 kilonya adalah 30.000. Nah, total penjualannya berapa? Cara menghitungnya yaitu 50 dikalikan harga per kilo 6.500, berarti 50 kali 6.500 ditambah dengan 75 dikali dengan harga per 5 kilonya 30.000, berarti 75 kali 30.000. Hasilnya adalah 325.000 ditambah 1.350.000. Hasilnya adalah 1.675.000. Kemudian kita lanjut di halaman 46. Nah, ini kita ditanya ya, berapa jumlah penduduk 4 kota yang penduduknya terbanyak? Kita hanya perlu untuk menjumlahkan 4 kota yang dengan penduduk yang terbanyak. Kalau kita lihat ada kota Surabaya, Bandung, Medan, dan Bogor. Kita jumlahkan semua. Kecuali Cirebon, jumlah penduduknya kita jumlahkan semuanya. Kita lanjut. Pertanyaan nomor 2, berapa banyak penduduk Cirebon yang harus ditambah agar jumlahnya sama dengan Bandung? Ini caranya cukup mudah, yaitu jumlah penduduk Bandung kita kurangi dengan jumlah penduduk Cirebon, yaitu 2.394.873. Kita kurangi dengan 296.389. Kalian hitung sendiri ya. Nah, lanjut. Di soal nomor 3, kita disuruh untuk membuat soal terkait tabel data jumlah penduduk tersebut.
Tetapi di sini diminta untuk membuat soal cerita. Contoh, Pak GS beri contoh, misalnya soal pertama, jika terdapat 2.416 orang penduduk kota Medan pindah ke Bogor, maka selisih jumlah penduduk kota Bogor dan Medan sekarang adalah titik-titik. Nah, soal kedua misalnya, apabila jumlah penduduk kota Cirebon dan Medan dijumlahkan, manakah yang lebih banyak antara jumlah penduduk kota Bandung dengan gabungan penduduk dari kedua kota tersebut dan berapakah selisihnya? Kalian buat sendiri ya untuk soal yang lain. Jadi jangan sama seperti Pak GS kalau bisa. Kita lanjut di soal nomor 4. Ini kita disajikan sebuah soal seperti ini. Sebuah penerbit mencetak 10.000 buku di mana setiap buku berisi 24 halaman dan untuk menghasilkan 6.000 halaman menghabiskan satu tinta roll atau satu roll tinta. Tinta yang dihabiskan untuk mencetak 10.000 buku adalah, nah caranya jumlah buku yang kalian kalikan dengan jumlah halaman, kemudian bagi dengan jumlah halaman yang dapat dicetak oleh satu roll tinta. Jadi gini, 10.000 dikalikan 24 ya, dibagi 6.000. Kenapa dibagi 6.000? Karena satu roll itu kan bisa mencetak 6.000 halaman. Nah, kalian hitung sendiri. Jadi 10.000 kali 24 dibagi 6.000. Nah, cukup sekian pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.